Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk mengenal Tuhan lebih dalam dan bertumbuh di dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Kami bersyukur untuk pertolongan-Mu Tuhan. Kami ada hari ini semua karena kebaikan-Mu. Sebentar Tuhan, kami ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau yang menuntun kami dan memberikan kami pemahaman yang benar untuk kami dapat terus bertumbuh di dalam iman. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan berjudul Tinggal di dalam Kristus. Ayat kebenaran firman Tuhan terambil di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus menggambarkan relasi kita dengannya sebagai ranting dengan pokok anggur. Ini adalah hubungan organik dan terus-menerus, bukan sesekali atau hanya musiman. Ranting tidak bisa memilih kapan terhubung dengan pohon. Ia hidup hanya kalau tetap melekat kepada pohon itu sendiri. Demikian pula dengan kita. Kita bisa mengenal Kristus lebih dalam bukan dengan momen sesaat, tetapi melalui kehidupan yang tinggal di dalam Dia, berakar dalam firman-Nya, bertumbuh dalam doa, dan berbuah melalui ketaatan. Yesus berkata, tanpa aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini bukan sekedar nasihat, tapi kenyataan rohani bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa jika kita berada di luar Dia. Kita bisa melakukan banyak hal secara lahiriah, pelayanan, pekerjaan, bahkan aktivitas keagamaan. Tetapi jika tidak terhubung dengan Kristus, maka semua itu tidak akan membawa kita pada kehidupan. Kita hanya akan berada di luar, tanpa arah dan tujuan, mengalami kehampaan dan kekeringan. Di dalam Kristus, kita akan mengenal Dia lebih dalam lagi. Dalam Kristus, kita akan mengerti apa yang menjadi kehendak. Jika kita ingin hidup dalam kebenaran-Nya, maka kita harus tinggal di dalam Dia. Kita harus berada di dalam kebenaran-Nya dan mengerti setiap kehendak-Nya. Dengan demikian, kita akan terus mengalami pertumbuhan, terus akan tinggal di dalam hadirat. Hal yang paling sulit dalam kehidupan kita ketika kita sudah percaya adalah berada di luar hadirat-Nya. Itu akan membuat kita merasa hampa. Itu akan membuat kita merasa tidak memiliki arah dan tujuan. Tetapi ketika kita terhubung dengan Tuhan, melekat dengan, maka kita akan mempunyai hidup yang berkemenangan. Mari terus datang kepada Tuhan, terus andalkan Tuhan, terus melekat kepadanya, terus berada di dalam kebenaran-Nya. Biarlah firman Tuhan menuntun kita, biarlah firman Tuhan yang meneguhkan iman kita, biarlah melalui firman Tuhan kita terus melekat kepadanya. Dialah pokok anggur yang benar, dan Dialah yang akan membawa kita pada kehidupan yang sejati. Jika tinggal di luar Dia, kita akan merasa kering, maka hidup melekat bersama dengan Dia, hidup kita akan terasa lebih hidup. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, luangkan waktu setiap hari untuk tinggal di dalam Kristus. Bukan sekedar membaca Alkitab, tapi biarkan firman-Nya tinggal di dalam hatimu, melekat di dalam hatimu, dan engkau melakukan kebenaran itu. Jangan hanya menyembah saat ibadah, tapi hiduplah dalam penyembahan setiap waktu. Ketika di rumah, nyanyikan pujian, terhubung dengan Tuhan. Kedalaman pengenalan kita terhadap Kristus akan selalu sebanding dengan kedalaman kita tinggal di dalamnya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu. Kami mau tinggal di dalam Engkau dan terus melekat di dalam Engkau, supaya kami dapat memperoleh hidup, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuntun kami Tuhan dalam kebenaran,
Tuntun kami untuk terus mengenal Engkau lebih dalam, bukan hanya sekedar hidup sebagai orang yang mengenal Kristus, tetapi seseorang yang hidup percaya kepada Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.